Halo semuanya, untuk kuliah hukum perusahaan kali ini materinya adalah grup usaha. Jadi yang akan dibahas untuk materi grup usaha atau perusahaan grup adalah yang pertama pasti ke pengertian apa itu grup usaha. Yang kedua, kita akan mencari landasan hukum atau dasar hukum di Indonesia untuk permasalahan-permasalahan hukum yang terkait dengan grup usaha. Kemudian untuk menjawab pertanyaan apakah grup usaha itu diakui di Indonesia atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah motif dan model grup usaha. Jadi apa tujuan dibentuknya grup usaha dan bagaimana modelnya. Kemudian yang keempat, keberadaan grup usaha yang meliputi prinsip hukum perusahaan pada induk dan anak perusahaan. Jadi di sini juga akan dibahas hubungan di antara entitas-entitas yang berada dalam satu grup usaha. Dan yang terakhir, kita akan membahas juga mengenai tanggung jawab hukum. Jadi konsekuensi yuridis dari adanya grup usaha. Pertama, kita masuk ke pengertian perusahaan grup. Kalau dari pengertian perusahaan grup, sebetulnya belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi apa itu perusahaan grup. Tapi di berbagai literatur disebutkan bahwa perusahaan grup itu merupakan satu kesatuan badan hukum yang memiliki tujuan ekonomi yang sama, tapi dilihat dari yuridisnya itu masih merupakan badan hukum yang mandiri. Jadi ada kontroversi antara apakah perusahaan grup itu dapat dianggap sebagai perseroan tunggal atau sebenarnya gabungan dari beberapa badan hukum yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi ada perdebatan antara bentuk jamak yuridis dan kesatuan ekonomi. Jadi kalau dilihat dari status badan hukumnya, seperti yang kita tahu, seperti yang kalian pahami, yang namanya perseroan terbatas itu merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Jadi pasti anak perusahaan itu ya terpisah secara status hukum dari induk perusahaannya. Mereka merupakan badan hukum masing-masing, punya tanggung jawab hukum masing-masing. Dari sudut pandang ekonomi, bisa dilihat bahwa yang namanya perusahaan grup itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan perusahaan grupnya. Bukan hanya untuk kesejahteraan induk perusahaan, tapi perusahaan grup secara satu kesatuan. Jadi dari sudut pandang ekonomi, ada kesatuan ekonomi di bawah pimpinan sentral induk perusahaan. Kemudian dari tujuan pembentukan perusahaan grup. Induk perusahaan ditunjuk sebagai pimpinan sentral untuk mengendalikan anak perusahaan untuk mendukung tujuan kolektif grup perusahaan. Jadi ada tujuan kolektif di antara entitas-entitas yang membentuk grup usaha ini. Kemudian, kalau dilihat dari keterkaitan dan ketergantungannya, kemandirian yuridis itu berkontradiksi dengan fakta bahwa induk perusahaan mengendalikan anak perusahaan. Jadi nanti ketika ada masalah hukum, apakah induk perusahaan ikut bertanggung jawab atas kewajiban anak perusahaan? Kalau kita hanya melihat dari asas entitas yang terpisah, tentunya tadi sudah disebutkan induk perusahaan dan anak perusahaan adalah badan hukum yang terpisah. Masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Tapi kalau ada fakta bahwa anak perusahaan itu dikendalikan oleh induk perusahaan, maka jadinya perlu dipertanyakan apakah betul
perusahaan dan perusahaan itu sama sekali terpisah, atau induk perusahaan juga bisa dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya atau atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak perusahaan. Jadi itu dari pengertian perusahaan grupnya. Dilihat dari status badan hukum, sudut pandang ekonomi, dari tujuan, dan dari keterkaitan dan ketergantungan. Sekali lagi, kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan, belum ada yang memberikan definisi mengenai apa itu perusahaan grup. Tapi kalau ditanya, apakah perusahaan grup itu diakui di Indonesia? Apakah hukum Indonesia itu mengenal apa perusahaan grup? Bisa dilihat di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PT. Di sini disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan orang di bagian penjelasannya adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing, atau badan hukum Indonesia atau asing. Jadi, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas itu mengakui yang namanya PT boleh loh memiliki saham di PT lain. Kalau seperti itu kan berarti ada hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada definisi di dalam peraturan perundang-undangan, tapi pasal 7 ayat 1 UU PT ini mengakomodir atau mengakui adanya bentuk grup usaha, adanya grup yang terdiri dari usaha dan hukum, badan hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Ini memang sudah dicabut undang-undangnya oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tapi setidaknya dahulu pernah diatur definisi anak perusahaan. Jadi tidak mendefinisikan grup usaha, tapi memberikan definisi anak perusahaan. Bahwa anak perusahaan itu adalah perseroan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan, atau lebih dari 50% suara di dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaan, atau kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya. Jadi secara tidak langsung sebetulnya di Indonesia mengenal atau mengakui konsep perusahaan grup, bahwa suatu perseroan terbatas itu boleh memiliki saham di perseroan terbatas lainnya. Sekarang kita masuk ke beberapa istilah yang ada di dalam grup usaha. Yang pasti kalian ketahui adalah induk perusahaan dan anak perusahaan. Induk perusahaan itu adalah pimpinan sentral untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan. Jadi, indikasi paling tepat adalah memiliki saham mayoritas. Tentunya sahamnya saham dengan hak suara, karena kalau punya saham mayoritas tapi tidak punya suara, tidak punya hak suara, bagaimana dia akan mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan. Kemudian istilah yang sering muncul juga di dalam grup usaha adalah holding company. Holding company ini sebenarnya agak mirip dengan induk perusahaan, tapi kita harus lihat dulu nih, penggunaan holding company di sini itu untuk operasional holding company atau investment holding company. Kalau operasional holding company berarti dia mengacu kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sekaligus memegang saham di anak-anak perusahaan dan secara tidak langsung di cucu-cucu perusahaan. Jadi sebenarnya agak mirip dengan induk perusahaan. Kalau investment holding
adalah perusahaan yang tidak punya kegiatan usaha dan dia hanya didirikan semata-mata untuk memegang saham pada perusahaan lain. Kalau di Indonesia, sebenarnya investment holding ini nggak boleh, karena perseroan terbatas itu harus didirikan dengan maksud dan tujuan. Harus punya bidang usaha. Jadi, kalau investment holding di Indonesia itu dilarang. Nggak boleh hanya mendirikan perseroan terbatas hanya untuk memegang saham di anak perusahaan dan secara tidak langsung di cucu perusahaan. Istilah berikutnya yang ada di dalam grup usaha adalah perusahaan grup. Jadi, perusahaan grup ini adalah kelompok usaha atau grup yang memiliki lebih dari satu lapisan anak perusahaan. Lebih dari satu lapisan anak perusahaan. Jadi, punya anak perusahaan, punya cucu perusahaan, punya cicit perusahaan. Nanti akan ada contoh bagan grup usaha. Selanjutnya adalah sister company. Sister company ini perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan yang sama. Sementara afiliasi adalah perusahaan yang berada dalam grup usaha yang sama, mempengaruhi atau memanfaatkan satu sama lain. Nah, sebelum saya bahas model grup usaha piramida, supaya kalian kebayang mengenai istilah-istilah yang tadi sudah dijelaskan, di sini bisa dilihat struktur dari grup Sinarmas. Ini saya ambil dari Google. Jadi, merupakan informasi yang tersedia di platform umum. Jadi di sini PT Sinarmas Multi Arta Tbk adalah induk perusahaan atau holding company. Sinarmas Multi Artanya dilihat nih bidang usahanya apa, dia melakukan kegiatan usaha nggak? Kalau dia melakukan kegiatan usaha, berarti di sini dia merupakan operasional holding company. Dia punya saham di Sinarmas Multifinance, Bank Sinarmas, Sinarmas Sekuritas, Pasar Dana Pinjaman, Dana Mas. Kemudian di bawahnya ada lagi, ada AB Sinarmas Multifinance, Simas Money Changer, Sinarmas Asset Management, Dana Pinjaman Inklusif. Jadi Sinarmas di sini merupakan holding company atau induk perusahaan dari PT-PT yang ada di bawahnya. Di sini sudah termasuk grup usaha, karena ada lebih dari satu lapisan anak perusahaan. Sebenarnya ini bagannya masih panjang, jadi nanti bisa kalian lihat di dalam slide supaya utuh terlihatnya. Masih ada perusahaan-perusahaan lain di bawah AB Sinarmas Multifinance, Sinarmas Asset Management, sama Dana Pinjaman Inklusif. Kemudian yang dimaksud dengan sister company itu apa? Sister company itu tadi adalah perusahaan yang berada di bawah induk perusahaan yang sama. Jadi yang selevel. PT Sinarmas Multifinance adalah sister company dari PT Bank Sinarmas Tbk. PT Bank Sinarmas Tbk adalah sister company dari PT Sinarmas Sekuritas. PT Sinarmas Sekuritas adalah sister company dari Pasar Dana Pinjaman. Kalau Sinarmas Sekuritas sama Sinarmas Asset Management sister company bukan. Bukan, karena Sinarmas Sekuritas adalah pemegang sahamnya Sinarmas Asset Management. Jadi dia bukan merupakan sister company. Dapat dilihatnya atau dapat dikatakannya adalah Sinarmas Sekuritas merupakan pemegang saham dari Sinarmas Asset Management. Atau mungkin supaya mudah, Sinarmas Sekuritas itu induk perusahaan dari Sinarmas Asset Management, tapi bukan holding company-nya. Bukan ultimate owner-nya. Ultimate owner-nya adalah Sinarmas Multi Arta Tbk. Kemudian yang dimaksud afiliasi apa? Sinarmas Multifinance dengan Dana Pinjaman Inklusif adalah afiliasi. Berada dalam satu grup yang sama, bisa memanfaatkan satu sama lain. Jadi itu yang disebut dengan afiliasi. Mereka berhubungan karena mereka berada di dalam satu grup usaha yang
sama. Kemudian sekarang kita masuk ke model atau bentuk-bentuk dari grup usaha. Sebetulnya ada dua. Yang pertama model piramida yang ada di sini. Yang kedua adalah cross ownership yang dilarang sebenarnya berdasarkan hukum Indonesia. Jadi kalau yang bentuk usaha piramida seperti yang dapat kalian lihat di sini, di atasnya ada primary holding company. Kemudian ada second tier holding company. Kemudian ada operating company. Ingat ya, kalau di Indonesia yang namanya holding company itu harus operational holding company. Karena nggak boleh mendirikan PT semata-mata hanya untuk memegang saham di perusahaan lain. Ini tadi ke sini contohnya, berarti Sinarmas Multi Arta adalah primary holding company. Kemudian PT Bank Sinarmas adalah second tier holding company-nya, dan Simas Money Changer adalah operating company-nya. Atau anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan, kalau bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti. Kelebihan dari bentuk grup usaha piramida ini apa? Yang pertama, mengurangi kompleksitas pengendalian anak perusahaan dengan pembentukan subholding di sektor usaha tertentu. Jadi seperti ini, Sinarmas Multi Arta punya asisten nih. Dia punya Sinarmas Multi Finance untuk mengurus bidang usaha multi finance, pembiayaan. Dia punya PT Bank Sinarmas Tbk untuk mengurus entitas-entitas yang bergerak di bidang perbankan atau money changer. Kemudian dia punya PT Sinarmas Sekuritas untuk mengurus entitas-entitas yang kegiatan usahanya adalah perusahaan sekuritas. Kemudian dia punya pasar dana pinjaman yang bidang usahanya adalah fintech. Jadi tugasnya adalah mengurus entitas-entitas yang ada di bawahnya yang bergerak di bidang fintech. Bayangkan kalau tidak ada second tier holding company ini. Kalau nggak ada Sinarmas Multifinance, PT Bank Sinarmas, PT Sinarmas Sekuritas, dan Danamas, berarti Sinarmas Multi Arta Tbk itu harus mengkoordinasikan, harus mengendalikan ke semua bidang usaha ini. Jadi, tujuan dari dibentuknya grup usaha yang piramida adalah mengurangi kompleksitas pengendalian anak perusahaan, supaya koordinasi ke bawahnya juga lebih mudah. Pengawasan ke bawahnya juga lebih mudah. Kemudian, kelebihan yang selanjutnya adalah semakin terbatasnya tanggung jawab induk perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan atau cucu perusahaan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita lihat yang bagian perbankan dan fintech. Di sini Sinarmas Multi Arta Tbk mempunyai 55,59% saham di PT Bank Sinarmas Tbk. Kemudian Danamas dimiliki sahamnya 66,66%-nya dimiliki oleh Sinarmas Multi Arta Tbk. Lalu di bawahnya ada lagi nih entitas lain. Di sini kebetulan 100% dan 100%. Jadi Sinarmas Multi Arta Tbk secara tidak langsung memiliki 55,59% saham di PT Simas Money Changer. Berarti tanggung jawabnya dia hanya sebatas 55,59%. Sekarang kalian bayangkan, kalau di PT Simas Money Changer-nya itu hanya 70%, jadi PT Bank Sinarmas Tbk hanya memiliki 70% saham Simas Money Changer. Kepemilikan tidak langsungnya Sinarmas Multi Arta Tbk di Simas Money Changer adalah
55,59% dikali 70%. Jadi nggak 55% lagi, tapi lebih rendah. Makanya, kelebihannya piramida adalah semakin terbatasnya tanggung jawab induk perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan atau oleh cucu perusahaan. Kalau kekurangannya kalau dikaitkan dengan adanya daftar negatif investasi yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya di perkuliahan sebelumnya, model kepemilikan saham piramida ini dapat berujung pada pelanggaran terhadap ketentuan DNI. Jadi bisa dimanfaatkan supaya kepemilikannya itu melebihi yang diatur di dalam daftar negatif investasi. Untuk bagaimana cara melebihi persentase yang ada di daftar negatif investasi itu sebenarnya terlalu teknis, tapi di sini memang ada moral hazard bahwa bentuk usaha piramida ini dimanfaatkan untuk melebihi pembatasan yang ada di daftar negatif investasi. Kemudian selain itu, kekurangan dari grup usaha piramida ini juga mendorong munculnya moral hazard induk perusahaan untuk melakukan eksternalisasi resiko pada anak perusahaan yang berada pada lapisan terbawah. Jadi kalau lihat di sini lagi, ya udah yang pinjam uang itu Sinarmas Money Changer aja atau Sinarmas Asset Management aja. Tapi nanti hasil pinjamannya bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan lain di dalam grup seperti oleh Sinarmas Sekuritas atau bahkan oleh Sinarmas Multi Arta. Jadi yang harus bayar Sinarmas Asset Management karena ada asas entitas yang terpisah, badan hukum yang mandiri, tapi induk perusahaan yang ada di atasnya juga menikmati pinjaman tersebut. Jadi ada moral hazard untuk ya udah yang tanggung jawab anak perusahaan aja, kita bisa menikmati, tapi nanti yang wajib bayar tetap harus anak perusahaan. Kalaupun kemudian anak perusahaan nggak bisa bayar, maka tanggung jawabnya induk perusahaan hanya sebatas modal yang dimiliki di anak perusahaan atau di cucu perusahaan. Itu untuk grup usaha piramida. Kalau cross ownership, ilustrasinya seperti ini. Jadi kepemilikan silang. Perusahaan A punya saham di perusahaan B punya saham di perusahaan A. Kemudian perusahaan C punya saham di perusahaan A punya saham di perusahaan B punya saham di perusahaan D, dan semuanya saling memiliki. Sama seperti yang contoh terakhir juga, sebenarnya ini adalah model-model di mana satu perusahaan itu saling memiliki saham perusahaan lainnya. Nah, ini dilarang sebenarnya di dalam Undang-Undang PT, tapi untuk pengetahuan dibahas saja kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, dari kelebihannya ada stabilitas hubungan antara anggota grup usaha, karena tadi kan saling memiliki. Jadi kalau yang satu rugi, yang lain juga pasti rugi. Kemudian mengurangi biaya dan mengoptimalisasi distribusi dividen, karena keluar kantong kiri, masuk kantong kanan. Kekurangannya apa? Kekurangannya tentunya kreditur tidak terlalu diuntungkan dengan model usaha cross ownership ini. Karena tadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri, ya uangnya itu-itu aja. Jadi sumber untuk membayar kewajiban ke kreditur juga jadinya tidak terlalu banyak recourse-nya. Tidak terlalu banyak upaya untuk mengembalikan dana ke krediturnya. Kemudian perlindungan terhadap pemegang saham minoritas jadi tidak terlalu diperhatikan kalau di dalam grup usaha yang cross ownership. Dan yang terakhir, tadi sudah saya sebutkan, di Indonesia itu ada larangan kepemilikan silang, cross holding, yang terjadi apabila perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseroan lain yang memiliki saham perseroan tersebut, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Sekarang kita membahas keterkaitan anak perusahaan / cucu perusahaan dengan induk perusahaan. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau dari prinsipnya, anak perusahaan dan induk perusahaan sama-sama perseroan terbatas, berarti sama-sama badan hukum yang mandiri. Ada garis pemisah antara pemegang saham dengan perseroan itu sendiri. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian kalau dilihat dari tanggung jawabnya, tanggung jawab induk perusahaan itu terbatas. Tapi ingat, ada piercing the corporate veil. Ada keadaan-keadaan di mana tanggung jawab terbatas itu bisa dikesampingkan. Misalnya kalau induk perusahaannya turut serta dalam pengambilan keputusan yang melawan hukum, atau induk perusahaannya memanfaatkan kekayaan anak perusahaan untuk kepentingannya sendiri. Bisa dilihat di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian keterkaitan anak perusahaan dan induk perusahaan dari konsep pengendalian ini bisa dilihat dari apakah induk perusahaan itu memiliki pengaruh dalam penentuan kebijakan strategis dan dominasi terhadap pengurusan termasuk melalui pemberian instruksi kepada anak perusahaan. Dominasi sama pengaruh itu bedanya apa? Kalau dominasi berarti anak perusahaan harus tunduk pada instruksi induk perusahaannya. Kalau pengaruh, anak perusahaan sebetulnya masih diberikan otonomi, masih diberikan kewenangan untuk mengurus kegiatan operasionalnya. Tapi untuk kebijakan strategis atau kebijakan-kebijakan yang penting, itu tetap harus mendapatkan misalnya persetujuan dari induk atau mendapatkan rekomendasi dari induk perusahaan. Kemudian untuk dominasi, itu bisa dilihat juga ada ketidakmandirian secara ekonomi. Karena kalau anak perusahaan betul-betul tunduk pada instruksi induk, berarti dia tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya sendiri. Jadi tentunya akan mempengaruhi keadaan ekonomi, keadaan keuangan dari si anak perusahaan. Makanya dapat dikatakan ada ketidakmandirian secara ekonomi. Ketidakmandirian secara ekonomi ini juga kemudian akan memberikan implikasi yuridis terhadap tanggung jawab induk perusahaan atas perbuatan anak perusahaan yang merugikan pihak ketiga. Jadi tadi salah satu indikasi untuk mengangkat tabir tanggung jawab yang terbatas adalah ketidakmandirian secara ekonomi. Ada dominasi atau tidak. Perannya induk perusahaan itu betul-betul mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan usaha, atau sebenarnya anak perusahaan masih diberikan keleluasaan, tetapi untuk keputusan-keputusan penting, untuk kebijakan strategis, tetap harus berdasarkan rekomendasi atau pedoman dari induk perusahaan. Jadi itu yang bisa dikaji ketika akan menjawab apakah induk perusahaan bertanggung jawab atas perbuatannya anak perusahaan. Ada beberapa perbedaan pandangan atas kedudukan hukum anak perusahaan dan induk perusahaan di kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Kalau pengadilan niaga dalam perkara nomor 01-N-1998 tanggal 19 November 1998, tuntutan pilot bank sindikasi terhadap Ometraco Corporation, induk perusahaan, dan Ometraco anak perusahaan, diajukan dalam satu tuntutan karena pinjaman digunakan untuk kepentingan perusahaan grup sebagai satu kesatuan ekonomi.
tadi yang saya jelaskan. Bisa nih anak perusahaan yang minjem, tapi hasil pinjamannya itu digunakan untuk kepentingan grup usaha. Nah, pengadilan niaga melihatnya kalau seperti itu, maka harusnya tuntutan pilot terhadap dua badan hukum yang berbeda bisa diajukan di dalam satu tuntutan. Sementara sementara Mahkamah Agung itu memandangnya tuntutan harus diajukan dalam dua berkas tuntutan karena ini merupakan dua badan hukum yang mandiri. Jadi masih ada perbedaan pandangan atas kedudukan hukum anak perusahaan dan induk perusahaan. Kemudian kalau tadi kita berbicara kedudukan, sekarang kita berbicara tanggung jawabnya. Di sini ada putusan Mahkamah Agung nomor 1038 K garis miring PDT titik SUS garis miring 2010. Disebutkan di dalam putusan tersebut bahwa induk perusahaan itu tidak dapat dianggap sebagai kreditur anak perusahaan, sekalipun memiliki tagihan, karena anak perusahaan yang melakukan transaksi penjualan kepada induk perusahaan. Jadi di sini kasusnya induk perusahaannya merupakan pembeli dari produknya anak perusahaan. Karena dia merupakan pembeli, dia memiliki hak tagih kepada anak perusahaannya karena transaksi-transaksi yang sudah lalu. Nah, menurut Mahkamah Agung, induk perusahaan itu nggak bisa dianggap sebagai kreditur walaupun dia punya tagihan, karena ada ketidakmandirian secara ekonomi. Si induk perusahaan adalah satu-satunya konsumennya anak perusahaan. Jadi transaksi penjualannya hanya dilakukan pada perusahaan. Nah, dengan demikian maka induk perusahaan ikut menanggung kewajiban anak perusahaan, termasuk kewajiban anak perusahaan tersebut kepada induk perusahaan tadi tagihannya. Jadi itu menurut putusan Mahkamah Agung tahun 2010. Kemudian ada putusan lain nomor 89 tahun 2010 untuk menganalisis pembebanan tanggung jawab pada grup perusahaan itu harus dikaji 3 hal. Yang pertama, adanya keterkaitan induk dan anak perusahaan yang memungkinkan induk perusahaan menjalankan pengendalian terhadap anak perusahaan untuk kepentingan grup sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi tadi dilihat ada kemandirian ekonomi atau tidak, atau ternyata betul-betul ada ketergantungan ekonomi, ada dominasi atau ada pengaruh. Ketika pengambilan keputusan, seberapa besar pengaruhnya induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Kemudian harus dilihat juga unsur kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh tindakannya entitas di dalam perusahaan grup. Apakah betul kerugian ini merupakan kerugian yang disebabkan oleh adanya tujuan kolektif dari perusahaan grup, oleh adanya ketidakmandirian ekonomi di dalam sebuah perusahaan grup. Kemudian tentu yang perlu dilihat juga adalah wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Wan prestasi kan berdasarkan perjanjian. Dia membuat perjanjiannya sama siapa? Di dalam perjanjiannya ada nggak pemberian jaminan perusahaan oleh induk perusahaan? Kalau ada kan berarti pihak ketiganya bisa juga menuntut induk perusahaannya karena memang sudah ada perjanjian penanggungan atau pemberian jaminan perusahaan. Kalau perbuatan melawan hukum, kembali lagi, siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum? Ada nggak orang lain yang bisa dimintakan dimintakan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan? Kalau untuk PMH mungkin contoh sederhananya adalah kalau seorang anak melakukan perbuatan melawan hukum,
misalnya memecahkan kaca jendela seseorang, orang tuanya harus tanggung jawab. Nah, di sini juga anak perusahaan kalau melakukan perbuatan melawan hukum harus dilihat apakah induk perusahaannya harus ikut bertanggung jawab. Dia bisa nggak dimintakan pertanggungjawaban. Caranya untuk menganalisisnya gimana? Tadi dilihat keterkaitan antara induk dan anak perusahaannya, proses pengambilan keputusannya. Itu untuk tanggung jawab dalam perusahaan grup di Indonesia. Untuk perusahaan grup, demikian materinya. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa bisa diajukan melalui forum tanya jawab di IDE. Kita bertemu lagi untuk pembahasan materi tanggung jawab sosial dan lingkungan di pertemuan berikutnya.